Terima kasih. Eh, Selamat berjumpa kembali dengan saya, masih dari pendekatan saintifik dalam pengembangan konsep perancangan. Nah, masih menggunakan referensi dari Donald Dweck, tapi ini adalah lebih mengenuk bagaimana suatu konsep perancangan itu bisa disusun dengan menurunkan dari satu fakta dan values. Nah, ini ya, sebelumnya memang sudah eh, terlihat ya model yang dikembangkan oleh Donald Dweck ini bahwa satu project itu bagusnya dimulai atau di state ya. Ini framework yang dibuat oleh Donald Dweck melihat satu proyek itu lihat misinya apa, tujuannya apa, kriterianya apa dan konsep itu dikembangkan diturunkan dari kriteria. Ini sangat terstruktur, sangat sistematis dan dikelompokkan menjadi berbagai desain isu-isu desain ya. Isu itu apa? Nah, ini ya ya sesuatu yang dikelompokkan untuk dibicarakan. Kalau saya gampangnya adalah kelompok-kelompok permasalahan ya. Nah, permasalahan itu banyak, jadi ketika ketika banyak permasalahan itu sebenarnya isu gitu ya. Ada isu pangan, ada isu sirkulasi gitu ya. Ini lebih lebih enak kalau diterapkan daripada didiskusi didefinisikan. Nah, ini sebetulnya ya. Nah, ini kuncinya cara berpikir saintifik ya untuk desain, untuk satu konsep desain adalah satu konsep itu sebetulnya di frame, dibingkai atau dikerangkakan ketika kita mengumpulkan fakta-fakta ya, kemudian dikelompokkan menjadi isu. Lalu nilai apa yang akan dikembangkan di sini? Nah, ini diskusinya panjang ketika bicara nilai. Karena paling nggak ada tiga, kalau menurut Brian Lawson ada empat ya. Yang pertama adalah arsitek ya, values of the architect, the designer itself, value of the client, value of the user, dan value of the, kalau Lawson menyebutnya legislator, kalau bahasa ini adalah izin ya. Baru kemudian diturunkan menjadi goals, lalu kriteria. Nah, konsep itu diturunkan dari sini sebenarnya. Meskipun pada kenyataannya ini sulit ya, tidak bisa terlaksana karena desain itu tidak selinier ini. Desain itu prosesnya acak-acakan, pragmatis ya, iteratif, bolak-balik. Tapi ini satu model yang saya sajikan ke Anda dan membantu Anda untuk menstrukturkan pemikiran ya. Meskipun jangan maksa harus seperti ini, nanti nanti malah nggak useful gitu ya. Tapi gimana kita mengadopsi satu pemikiran terstruktur dari facts, issues, and goals. Nah, akhirnya bisa kalau seandainya terjadi konflik of values ya, dengan memetakan satu pemikiran yang sangat terstruktur tadi itu jadi enak komprominya. Misalnya owner ya, ini kejadian juga, kejadian juga di saya gitu ya. Owner minta sesuatu yang kalau di sini top on the hill gitu ya. Itu. Kalau owner saya pengen dirancangan gerbang yang percis, percis menara ini apa tower ya apa Petronas Tower gitu ya. Ya bayangin ya, Petronas Tower itu dirancang sebagai gerbang itu nggak malu arsiteknya. Sementara saya lebih suka karena gerbangnya di atas bukit itu lebih suka kayak tension gitu ya. Jadi kalau di sini arsiteknya kepengen yang lebih ini dengan alam gitu ya. Nah, waktu itu kalau saya ya owner minta kepengen apa kayak menara Petronas saya sementara lebih kayak gerbang yang ada kabelnya, teknologi lah gitu. Nah, dengan memetakan seperti itu maka enak resolusinya ya, bukan solusi ya. Kalau di sini kelihatan ya sudah ada yang memang top on the hill, tapi juga ada yang down to the hill ya, shared values. Seperti juga desain saya waktu itu adalah akhirnya bentuk tiang utamanya bentuk Petronas Tower gitu, tetapi tetap dibuat sebuah tension ya, sebuah kabel-kabel yang mencerminkan kecanggihan teknologi dari sebuah rancangan itu. Nah, Donald Dweck memulai sebaiknya proyek itu state ya, misinya untuk apa? Ini pentingnya. Sering mahasiswa langsung kerja gitu aja, langsung gambar. Tapi ngapain sih proyek ini ada? Nah, question ini yang harus harus kalian jawab pelan-pelan ya. Bahkan pertanyaan itu jadi penting. Ngapain sih proyek ini ada? Dan banyak bangunan-bangunan di Indonesia mangkrak karena pertanyaannya aja nggak ada gitu. Gimana mau jawaban bener pertanyaannya aja nggak ada. Pokoknya bangun, bangun. Kenapa suatu pasar itu membutuhkan ya? Saya pernah merancang sebuah pasar purnama. Mengapa pasar itu ada? Ya karena suatu event bulan purnama yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas astronomi ingin menyejahterakan warganya. Ada 27 warga yang ketika ada acara noong bareng ya gerhana bulan gitu, wah laris ikut buka lapak di situ ya. Misinya jelas. Nah, setelah misi, nah ini contoh misi ya ketika Anda diminta atau junior high school SMP to create an educational facility that supports sekian 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 in making easy transition from childhood to young adulthood. Wah, ini jelas banget ya. Ini ownernya sangat tajam ya. Kalau di Indonesia rasanya tidak setajam itu. Merancang suatu bangunan yang membuat anak-anak bisa belajar dengan nyaman gitu ya.
Atau misalnya ini ya, to establish a office where listening is more important product. Atau Anda merancang sebuah, atau saya misalnya ya, sedang merancang sebuah showcase biodiversity. Jadi orang datang di situ melihat bagaimana ini menjadi apa, etalase dari berbagai komitmen dari perusahaan itu untuk menjaga kelangsungan biodiversitas ya dari lingkungan perusahaan itu. Lalu diturunkan jadi tujuannya. Jika Anda, itu Zig Ziglar bilang, jika Anda, kamu sudah ada di mana, maka setengah perjalanan Anda sudah jalan. Dan ini, sorry, mahasiswa banyak yang nggak ngerti, dia ngerjain, wah kerja aja, gitu. Tujuannya untuk kerja, banyak nggak paham. Nah, di sini diskusi dengan dosen, terutama dosen ya, kalau teman, saya nggak terlalu rekomen ya, mungkin ada teman ya, yang memang baik, tapi wawasan teman ya sama aja dengan Anda. Saya rekomendasikan dengan dosen untuk berdiskusi, Pak, saya itu maunya apa sih sebetulnya? Pak, saya kok bingung ya, Pak. Ini maka hubungan antara dosen dan mahasiswa jadi penting karena mahasiswa banyak yang bingung, nggak tahu maunya apa. Dan tugasnya dosen adalah memberikan panduan, kamu tuh harusnya ke sini, karakter kamu tuh ke sini gitu ya. Ya, ini goals apa gitu ya, tujuan apa didefinisikan dengan baik oleh Donald Ware dan bagaimana menuliskan goals dengan baik. Ini bisa dipandu untuk kalau Anda yang bingung, ini tujuan kamu apa sih? Pertanyaan ini tujuannya apa sih? Jadi banyak ketika asisten sudah tahu, Pak, saya maunya gini itu dan itu berdasarkan observasi dan pemikiran yang bagus, tapi masih ada diem gitu, masih bingung. Bukan nggak ngerti, tapi belum terartikulasi maunya apa. Dan ini bisa menjadi suatu apa ya panduan untuk mengartikulasikan itu. Nah ini kriteria. Nah, ya untuk mengukur tujuan tidak bisa diukur, tapi kriteria bisa. Jadi cara mengukur desain adalah turunkan tujuan jadi kriteria. Meskipun, apalagi di Indonesia, ini jarang sekali bisa sampai dilakukan di sini. Terlalu kaku ya. Desain itu menjadi sangat cair, sangat kemana-mana, sangat luas, luas sehingga ketika kriteria ini diterapkan sering malah justru apa nggak sampai gitu ya. Tapi ingat, kriteria itu sering digunakan untuk menilai sesuatu ya. Dalam sebuah project itu ada kriteria, project itu sukses kalau kriterianya tercapai. Ya. Karena itu diukur, kalau tujuan tidak diukur, tapi kriteria diukur. Kalau kira-kira buat Anda apa kriteria itu? Ya, kriteria penilaian ya. Jadi dalam suatu KAK pasti ada tujuan tugas Anda dan ada kriteria. Perhatikan kalau Anda mau nilainya bagus, perhatikan kriterianya. Itu. Itu. Ini ya, diturunkan dari misi, goals, performance management, dan konsep ini sebetulnya digunakan untuk menjawab kriteria itu. Jadi kalau saya simpel aja, kalau Anda ingin dapat nilai bagus ya, lihat kriteria penilaian dalam tugas itu. Lalu konsep rancangan Anda yang merespon kriteria itu. Sesimpel itu kan. Nah, tetapi pasti ada permasalahan lokal yang tidak ada di dalam TOR, dalam KAK, dalam kerangka acuan kerja. Yang memang harus Anda dapatkan ketika Anda ke lapangan dan ketika exercise. Gitu ya. Jadi kerangka acuan kerja itu harusnya memandu Anda bisa ngapain. Anda apa yang diharapkan dari Anda ketika bekerja. Gitu. Nah, ini satu kriteria yang baik adalah spesifik, operasional, dan measurable. Anda nanti lihat ya, ketika dalam satu KAK itu mestinya dibuat dengan spesifik, jelas, operasional, dan measurable. Nah, measurable ini yang sulit ya, karena di arsitektur itu sering tidak bisa dihitung ya, subjektivitas, judgment itu sering muncul. Tapi paling enggak ini memandu ya, kalau misalnya saya membuat suatu KAK itu menilai tugas mahasiswa ya kalau bisa measurable gitu ya. Tapi kalau buat arsitek sendiri sering sulit ini tercapai. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Donald Dweck adalah mencoba menggunakan metode saintifiknya. Sangat rigorous, menurunkan dari misi, goals, requirement, performance requirement, ya. Sehingga konsep itu seharusnya diturunkan. Coba bayangin, diturunkan ya. Seperti Anda menurunkan suatu persamaan matematika dari kriteria perencanaan yang diturunkan dari tujuan, yang diturunkan dari misi, dan dikelompokkan menurut isu-isu tertentu. Sangat rigorous saintifik. Tapi apa iya ini kepake? Ya karena desain itu adalah proses kreatif yang sering loncat-loncat, tembus sana, tabrak sini, sangat pragmatis, ada masalah apa, ada masalah ini kita respon seperti ini ya, responsif gitu ya, dan dengan kadang-kadang ada eureka, tiba-tiba nggak ada data, tiba-tiba solusinya kayak gini, dan itu selesai ya, solusinya bisa keluar tepat gitu. Sementara pendekatan saya mengarahkan cara berpikir yang terstruktur, rigorous, dan ketat. Nah, itulah nanti akan jadi materi di segmen yang ketiga. Gitu. Bagaimana sih cara berpikir saintifik itu bermanfaat untuk mengembangkan konsep perancangan? Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Masih ada saya di segmen yang ketiga
Karena saya akan cerita bagaimana para mahasiswa dan saya sendiri ya mengimplementasikan teorinya Donald Ware, kerangkanya, sorry, bukan teori ya, framework dari Donald Ware itu dalam satu proses perancangan arsitektur yang tentu saja harus kreatif ya. Stay tune.